Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatah li salamati dinina dunyana ukhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli khair lana wa lidina Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda taqan afaf wal maut ala dinil islam jami'atan muhammadan fi syarafil habib wa nama nawabi syarafil sanah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina muhammadin wa li ashabil kiram sirri suratil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Hud juz 12 surat Hud ayat 61 wonten sing ingat ayat surat Hud juz 12 surat Hud ayat 61 insyaallah. Nggih, 61. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه
أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود dan kami utus kepada kaum Tsamud akhahum saudara mereka Soleh, yaitu Nabi Soleh ya, kalau Nabi Hud diutus untuk kaum Ad, Nabi Soleh diutus untuk kaum Tsamud ya. Semua Nabi Rasul diutus untuk satu kaum. Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia sampai kiamat ya. Qala Nabi Soleh berkata, sebagaimana nabi-nabi Rasul yang lain sama tugas para nabi Rasul dalam dakwah itu intinya sama, yaitu mengajak umat manusia supaya bertauhid, supaya mengesahkan Allah, supaya meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk, hanya Allah yang bisa menolong seluruh makhluk, hanya Allah yang mengurusi seluruh makhluk, hanya Allah yang bisa ngasih rizki, hanya Allah yang bisa menghendaki apapun di alam ini. Itu inti ajaran
ya, yang dibawa oleh seluruh para nabi rasul sama, ajaran tauhid namanya. Ini maksudnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, menyembahlah kalian kepada Allah. Setiap kata ubudu dalam tafsir-tafsir mesti ditafsiri wahidullah. Wahid itu artinya esakan Allah. Jangan sampai ada sedikit pun penyekutuan kepada selain Allah. Jangan sampai di hati ada yang diharapkan selain Allah. Ya pun sampai kita niki teng hati hanya satu ingkang kita harapkan, sing iso nulungi, sing iso joko, sing iso nyelapno, sing iso bahagiakno, sing iso ngekei rezeki, sing kita gampangno urusan, hanya satu. Sehingga kita hidup semata-mata kita namun butuh Allah, yang kita harapkan hanya Allah, ya. Sedikit pun mboten enten ya campuran ya, kepada selain Allah. Maka mesti diemili malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi kadang-kadang digandeng dengan ini, tidak ada Tuhan selain Allahnya, tidak ada yang bisa menghidupkan, yang bisa mengatur, yang selain Allah tidak ada, hanya satu. Kadang-kadang dalam ayat lain ya ibadah terus ada larangan wala tusyriku wa'budullaha wala tusyriku billahi syai'a. Nah, ini kita harus berusaha untuk menjaga hati kita ini, karena inti ajaran pokok ini. Kalau hati itu sudah berisi tauhid, pasti baik, seluruhnya baik. Pasti selalu dicukupi oleh Allah, pasti selalu dijaga oleh Allah, pasti selalu ditunjukkan oleh Allah, tidak akan tersesat. Niku kunci ini tauhid di hati. Hati niku lah isine hanya satu, Allahu wahid, Allahu ahad, Allahu akbar. Hati niku padang, bercahaya, bening, bersih, ya, dan selalu dibimbing oleh Allah, selalu dituntun oleh Allah ke jalan yang diridhoi. Niku yang wajib kita jaga hati kita, ngatennya. Terus kata Allah, huwa, dialah Allah ansya'akum, yang telah menciptakan kalian minal ardi, dari tanah, yaitu asalnya Nabi Adam diciptakan dari tanah, tanah liat. Ya, tanah dalam tafsir diambilkan dari beberapa macam tanah. Tanah ada macam-macam, ada tanah coklat, ada tanah putih, ada tanah merah, ada tanah hitam, digabung. Makanya walaupun Nabi manusia pertama Nabi Adam satu, tapi anak cucunya berbeda-beda gitu loh. Warna kulitnya berbeda, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang agak kemerah-merah. Itu karena bahan bakunya diambilkan dari beberapa tanah. Begitu juga dicampur dengan air yang bermacam-macam airnya, maka wataknya pun berbeda-beda gitu loh. Wataknya kaum ini Bani Israel itu berbeda, ya. Jangankan bangsa lain, ya, sedangkan satu bangsa, bahkan satu keluarga, satu bapak, satu ibu sudah tidak sama kadang-kadang ya, rupanya tidak sama, terus wataknya tidak sama, bakatnya tidak sama, nasibnya tidak sama. Itu Allah, ya, bahwa yang bisa itu hanya Allah. Orang tua sekedar dititipi gitu, ya. Makanya walaupun orang tua kepingin anaknya, ya, pasti bisa rata, kaya semua, pinter semua, sukses. Tapi karena nasib itu ada di tangan Allah, tidak bisa. Walaupun orang tua berusaha seadil-adilnya, ya, dibuatkan, disekolahkan yang sama, ya, gurunya sama, berapa lamanya sama, kita benar sama, tapi nanti, ya, tidak sama hasilnya, ya. Begitu juga misalnya dibukakan usaha sama persis, ya, dikasih modal, tapi ternyata tidak sama hasilnya. Yang satu kadang-kadang santai sukses, yang satu giat tapi gagal terus. Itu Allah, dan semua ada hikmah.
terutama ngajarkan tauhid gitu loh, bahwa yang menghendaki itu hanya satu, ya, yang bisa hanya satu. Walaupun seluruh dunia, wah ini ya apa supaya dijadikan sukses, atau orang ini ya apa supaya nanti jadi pemimpin, jadi tokoh sak dunia. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak jadi. Tidak jadi. Itu namanya tauhid itu begitu, apa? Ya. Kebalikannya, walaupun seluruh dunia, wah ini apa? Ya, tidak setuju. Jangan sampai orang ini sukses, jangan sampai orang ini berhasil, jangan sampai ini sak dunia. Tapi Allah menjadi kun, jadi bisa. Ya, itu kita harus sadar bahwa kita dan seluruh manusia tidak bisa apa-apa gitu loh. Ya, yang bisa itu hanya satu, sehingga kita ini sedikit pun tidak pernah merasa bisa, tidak pernah merasa punya, apalagi sedikit pun tidak pernah merasa sombong, tidak pernah membanggakan diri, sama sekali tidak. Jadi kita benar-benar merasa hina, ya, bersandar, bergantung, berserah diri hanya kepada Allah. Itu orang mukmin demikian. Justru ketika orang itu merendah, ketika orang itu berserah diri, hanya merasa butuh kepada Allah, tidak butuh kepada selainnya, termasuk tidak pernah mengandalkan kekuatan dirinya sama sekali, justru dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri dalam segala urusan apapun, ya, dalam mengurusi urusan dunia, dalam mengurusi masyarakat, dalam mengurusi keluarga, dalam apa? Melaksanakan ibadah. Kalau apa bersandarnya hanya kepada Allah, tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tidak mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan ilmunya, ya, maka dicukupi oleh Allah. Tapi selama ada yang diandalkan selain Allah, Allah tidak mau nolong, dibiarkan, ya. Begitu apa? Kalau kita ini dalam segala urusan selalu ditolong oleh Allah, selalu digampangkan oleh Allah, selalu dimudahkan, apa? Selalu dicukupi oleh Allah, kuncinya hanya satu, yaitu tauhid, ya. Kita benar-benar bersandar 100% kepada Allah. Ini maknanya Allah itu yang menciptakan manusia seluruh dunia. Jadi kita supaya jadi orang yang kenal Allah, melihat apa, melihat siapa yang menciptakan Allah. Orang ini apa, sempurna, bagus, indah, ganteng, yang itu yang membuat sempurna Allah. Yang buat kita selalu lihat apa, ingat Allah. Sehingga kagumnya bukan kagum sama makhluk, kagum sama Allah. Ya. Begitu sebaliknya, walaupun sejelek apapun tidak akan berani ngejek, karena yang dilihat apa? Allah. Tetap sopan kepada Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, engkau tidak akan menciptakan ini sia-sia. Pasti ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah. Tidak ada satupun ciptaan sejelek apapun, sehina apapun, terus Allah salah, tidak mungkin. Allah sia-sia, tidak mungkin. Itu orang yang kenal Allah begitu, apa? Karena yang dilihat bukan makhluk, Allah. Begitu melihat dirinya, tidak melihat dirinya. Jadi saya bisa apa saja, Allah yang membisahkan. Saya dapat apa, ini dari Allah. Termasuk ada kekurangan, mungkin apa? Ya, ada kejadian apapun yang tidak menyenangkan, langsung ingat Allah, sehingga hati selalu padang, wajah selalu ceria, tidak ada itu apa jengkel, susah, gelisah, apa, tidak ada. Orang yang selalu sumpek hidupnya, selalu resah, apalagi sampai apa, frustasi, sampai kadang-kadang itu karena tidak kenal Allah, tidak melihat yang menciptakan, tidak melihat yang menghendaki. Kalau orang itu ingat, ya, yang menghendaki hanya Allah, dan Allah itu Maha Pengasih Penyayang, tidak ada itu susah, tidak ada gelisah, selalu tenang. Itu kunci bahagia itu bukan pada kekayaan harta, bukan pada pangkat jabatan, bukan pada apa, rumah mewah, kendaraan mewah, sama sekali bukan. Tapi
Kebahagiaan letaknya pada hati yang bertauhid, yang memurnikan Allah, yang mengesahkan Allah. Udah. Terus wasta'marakum biha, dan dia yaitu Allah yang memakmurkan kalian padanya. Maksudnya menjadikan kalian dipercaya untuk memakmurkan dunia, untuk ngurus dunia, semua ditundukkan oleh Allah. Makanya kalau kita ini hidup mengutamakan Allah, semua ingat Allah, yang dituju Allah, maka seluruh makhluk dibuat tunduk kepada manusia. Allah yang gerakkan itu. Tapi kalau padahal Allah jadikan seluruh makhluk, hewan, apa itu diciptakan untuk manusia, kok manusia justru sibuk mikir ini gitu loh. Ya, ndak ingat Allah yang menciptakan, tapi sibuk mikir yang makhluk ini. Maka justru dia akan diperbudak oleh dunia. Sibuk apa? Karena ya tidak ingat kepada yang menciptakan. Jadi semua makhluk ini diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk Allah. Kita harus sadar, ya. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kita enggak usah takut, enggak usah susah. Allah menciptakan untuk kalian, hai manusia, apapun yang di bumi digerakkan untuk kalian, untuk melayani kalian. Jangan khawatir, manusia betapa mulianya ya. Semua untuk manusia. Terus kita harus sadarlah, kita diciptakan untuk apa? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Yang inti artinya ibadah, mengesahkan Allah. Jadi lihat apapun ingat Allah yang menciptakan. Melakukan apa saja hanya mengharap balasan Allah, mengharap diterima Allah. Begitu apa? Ketika orang itu begitu, maka semua akan ditundukkan pada manusia. Tapi kalau hatinya bersama makhluk, tidak bersama Allah, orang dibuat sulit. Justru dibuat dunia lari. Justru dia diperbudak oleh dunia, ya. Tapi kalau orang itu hatinya bersandar kepada Allah, hanya mengutamakan Allah, maka seluruh makhluk digerakkan untuk melayani orang itu. Ini maknanya wasta'marakum biha. Allah luar biasa ya, menjadikan manusia dipercaya untuk memakmurkan dunia. Semua diperuntukkan untuk manusia gitu apa? Jadi walaupun hewan-hewan yang besar tunduk kepada manusia, unta ya, itu dibuat tunduk pada manusia. Gajah itu bisa ditundukkan ya. Fastaghfiruh, maka mohon ampunlah kalian kepadanya. Jadi ini menunjukkan inti ajaran Islam. Setelah tauhid kepada Allah, terus harus banyak-banyak istighfar. Karena manusia itu ya siapapun orangnya pasti banyak lalai, banyak kurang, banyak dosa, banyak kesalahan. Dan dosa-dosa itu yang menjadikan hati gelap gitu. Dosa-dosa itu yang menjadi penyebab orang susah, mendapatkan kesulitan ya. Dosa-dosa itu yang membuat orang berat ibadah, berat malas, itu dosa ya. Dosa-dosa itu yang menjadi penyebab terjadinya berbagai macam bala, bencana, musibah, itu dosa. Maka Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun ya, setelah disuruh bertauhid kepada Allah, terus disuruh banyak istighfar. Sebab ya umumnya manusia ini hatinya sering menoleh kepada selain Allah. Walaupun orang yang sudah mengaku muslim, walaupun orang yang sudah fasih syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kadang-kadang di hatinya ya hanya membanggakan harta ya, hanya mengandalkan ya jabatan, kedudukan ya itu dan lain sebagainya. Umumnya manusia begitu, dan itu salah, dosa. Dosa terbesar itu syirik ya. Dosa terbesar itu syirik. Kalau sampai mati
ya maka tidak ada harapan untuk terampuni. Jadi maka Allah berpesan banyak istighfar gitu. Makanya sampai ada sabda Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kontinu istighfar, selalu aku banyak dosa, selalu ingat dosanya. Jadi kita seyuknya begitu. Justru tidak pernah mengingat kebaikan kita. Sebab hakikatnya bukan kita yang berbuat baik, tapi semata-mata atas pertolongan Allah. Kita dalam kebaikan tidak ingat kebaikan kita, karena hakikatnya kita tidak bisa apa-apa, tapi yang membisakan Allah. Tapi kalau dosa justru kita ngakoni gitu. Ngaku dosa ya, harus diakui. Itu siapa yang continue istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja, maka Allah jadikan segala kesusahannya, kesumpekannya, ya kesedihannya dihilangkan oleh Allah. Jadi dari hadis ini berarti yang buat orang sumpek itu ya dosa gitu. Kenapa orang resah, gelisah, karena itu dosa. Maka karena istiqomah istighfar. Wa min kulli dhikin makhraja, kesulitan, kesempitan apa dibuat jalan keluar. Walaupun hidup ini pasti mengalami masalah ya, problem pasti itu hidup isinya dunia. Tapi ketika orang istighfar dikasih, loh gini kok gampang, itu apa? Itu istighfar, keampuhan istighfar demikian ya. Tapi tentunya tidak hanya lesan ya, benar-benar di hati kita ngakui dosa, banyak dosa, kita mohon ampunan kepada Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dengan jalan yang tidak diduga-duga. Jadi tidak masuk akal, tidak cocok dengan perhitungan matematika. Secara akal kayak loh, kok bisa ya? Kok cukup ya? Kok seperti itu? Itu karena ya orang banyak mengaku dosa, justru merendah, ya banyak istighfar. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah ya. Maka ya Nabi Nuh juga begitu ngajak kaumnya untuk istighfar, Nabi Hud juga begitu, Nabi Soleh kepada kaumnya juga fastaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, kemudian tobatlah kalian ilaihi kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa inti ajaran Islam satu tauhid, yang kedua ya taubat ya. Maka ya Nabi Rasul semua ya, walaupun Nabi Rasul itu maksum, tidak terkena dosa sedikit pun ya, tidak ada dosa, tapi mereka semua bertobat. Nabi Adam tidak tanggung-tanggung tobatnya 300 tahun dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai beliau saking malunya kepada Allah selama 300 tahun istighfar itu tidak pernah melihat ke atas, tidak pernah, saking malunya. Padahal beliau Rasul kekasih Allah ya, maksum, terjaga dari dosa. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah kelebihan. Seluruh para nabi kelebihannya ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi itu diberi satu kelebihan satu apa? Ya, Nabi Yusuf diberi kelebihan gantengnya, Nabi Musa diberi kelebihan kekuatannya, Nabi ini diberi kelebihan. Tapi semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau berbicara orang yang paling ganteng ya Nabi Muhammad, orang yang paling kuat Nabi Muhammad, orang yang paling sayang Nabi Muhammad, orang yang semua apa? Ya, tapi walaupun beliau dibuat begitu oleh Allah, beliau sampai bersumpah ya, saking kepinginnya Nabi umatnya ini supaya apa? Selalu istighfar, selalu tobat. Beliau sampai sumpah, wallahi
inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah aku, kata Nabi, beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Padahal manusia yang super suci, super sempurna. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, ya ayyuhan nas, manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sebab aku sendiri, kan, tobat kepada Allah sehari 100 kali. Nah ini betapa pentingnya orang ngaku banyak dosa, gitu apa? Kalau Nabi yang suci aja ngaku banyak dosa, tobat, bagaimana dengan kita-kita, ya? Itu Nabi kepingin umatnya jangan sampai umat ini terus kena azab, jangan sampai umat manusia ini kesulitan, sumpah, terus malas ibadah. Nabi kepingin, yaitu obatnya adalah apa? Setelah bertauhid kepada Allah terus istighfar, ya. Dalam urusan apapun, kalau kita ini berpegang dua itu, satu memantapkan tauhid, kita banyak istighfar, pasti beres semua, ya. Tidak ada kesulitan. Umumnya orang gagal, kesulitan sendiri, tersiksa hidupnya pasti karena dua, karena menduakan Allah, tidak begitu yakin bahwa ya hanya satu yang bisa, bahwa Allah itu bisa apapun, ya, tidak ada sesuatu yang sulit. Itu umumnya satu. Yang kedua, umumnya tidak menyadari dosa-dosanya, kurang, ya, banyak beristighfar dan tobat, ya. Bahkan kita dianjurkan, ada masalah rumah tangga, mungkin kenapa, mungkin pasangan hidup kita tidak baik, itu kita jangan sibuk nyalahkan pasangan hidup kita. Kita harus langsung astagfirullahaladzim, ampuni Allah, mungkin pasangan hidupnya tidak baik sama saya gara-gara dosa saya, ya Allah. Seperti itu orang yang baik itu, tidak sibuk nyalahkan orang, tapi langsung ingat dosanya, ya. Itu kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Untung besar orang yang sibuk, ya, mengoreksi dirinya sampai tidak sempat mengoreksi salahnya istri, salahnya suami, salahnya anak, ya. Sibuk gitu apa, ya. Ketika kita mungkin ada anak kita mungkin, ya, kurang baik, itu adabnya kalau kita ingat, kita langsung istighfar. Tidak semata-mata seperti anak itu yang salah. Tetap, ya, anak kurang baik mungkin karena kita, ya, kurang bisa menjadi contoh yang baik pada anak. Mungkin kita kurang dekat dengan Allah, ya. Mungkin kita masih kurang yakin kepada Allah. Karena kalau orang itu sudah baik hubungan kepada Allah, akan dibuat baik hubungan dengan makhluk, pasti baik. Kalau orang itu baik pada Allah, pasti dibuat baik, karena yang gerakkan makhluk itu Allah. Tapi kalau orang itu kepada Allah masih tidak begitu mengagungannya, masih ada yang diandalkan selain Allah. Kadang-kadang, ya, banyak dosa, tidak segera tobat, ya. Maka kalau tidak ditolong oleh Allah, siapa yang bisa memperbaiki keluarga kita kalau bukan Allah? Itu kunci utamanya. Kita harus mengisahkan Allah, yakin kepada Allah, jangan sampai ada yang diandalkan selain Allah. Yang kedua, kita harus mengaku banyak dosa, sehingga kita, ya, selalu banyak-banyak istighfar dan mohon ampunan kepada Allah. Terus Allah menjelaskan supaya kita ini jangan mengandalkan makhluk gitu loh. Jangan sampai susah, jangan sampai orang itu kesulitan. Allah mengatakan inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah, maha dekat. Qarib, maha dekat, tidak ada jarak. Jadi manusia yang paling dekat dengan kita mungkin suami istri, mungkin anak. Allah lebih dekat, gitu. Dan Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesulit apapun problem manusia, walaupun menurut akal, waduh gak iso sak dunya. Tapi kalau orang itu dekat, ya Allah, hanya Engkau yang bisa, ya Allah. Tidak ada sesuatu yang sulit. Engkau sendiri, ya Allah.
tetap orang itu tidak butuh makhluk, hanya butuh Allah. Tidak ada sesuatu yang sulit gitu lah. Cuma kini kadang-kadang kurang yakin bahwa Allah itu dekat, ya. Kurang yakin bahwa Allah itu mujib, zat yang maha mengabulkan doa, ya. Kadang-kadang kenapa kok kita kadang-kadang saya sudah doa kenapa terus sehingga putus asa. Mungkin, ya, kenapa doa itu kurang direspon oleh Allah? Mungkin karena ada yang diandalkan selain Allah. Mungkin orang ini masih terlalu banyak dosa, sehingga saking sayangnya Allah tetap dikasih kesulitan supaya dosanya itu habis gitu loh. Tidak segera ditolong karena dosamu masih banyak. Nah, sebab biar susahmu habis dulu, tetap kamu tak buat kesulitan gitu. Maka kalau orang itu kepingin segera ditolong oleh Allah, harus hati kita ini jangan ada sedikit pun yang diharapkan selain Allah, hanya 100% yakin hanya Allah yang bisa, dan yakin Allah itu maha kuasa untuk menolong hambanya dalam segala urusan. Terus yang kedua, kita harus ya, berusaha bertobat dan banyak-banyak istighfar. Ya, kalau orang itu sudah sudah diampuni dosanya, yakin kepada Allah, pasti tidak ada sesuatu yang sulit, ya. Jadi itu makanya orang, ya, harus sabar. Kalau mungkin padahal saya sudah ibadah, sudah doa sangat, tapi tidak, nah, mungkin itu Allah, ya, menunda. Ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya mungkin Allah kepingin mensucikan kita dulu. Mungkin Allah tahu kalau segera ditolong mungkin kita belum kuat, ya. Makanya sampai Nabi Rasul, ya, itu doa tidak langsung, walaupun doa itu diijabahi, tapi tidak langsung diwujudkan. Nabi Musa ketika dakwah minta supaya Fir'aun dan kaumnya saking sangat kejamnya itu minta dimusnahkan, diterima oleh Allah. Tapi pelaksanaan Fir'aun ditenggelamkan di laut setelah 40 tahun kemudian. Nabi Zakaria walaupun sudah tua, sudah beruban, ya, semua rambutnya sudah tua, ya, sudah umur 80 tahun lebih, ya, tapi tetap beliau tidak putus asa karena Allah maha kuasa. Ketika beliau, loh, saya ini kalau mati siapa yang meneruskan dakwah saya? Saya tidak putus asa, pasti Allah tahu. Sehingga minta tapi dikaitkan dengan Allah. Ya Allah, kasih anak saya, bukan semata-mata anak supaya senang-senang, supaya saya senang-senang, bukan. Tapi ada niat supaya bisa meneruskan dakwah saya. Jadi karena untuk Allah kita bukan untuk senang-senang, supaya ada yang meneruskan dakwah. Maka langsung dipanggil oleh Allah, ya. Qala ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Diijabahi di Asman, ya, tapi pelaksanaannya setelah 40 tahun dikaruniai anak dalam keadaan usia sudah 120 tahun, istrinya sudah hampir 100, ya. Itu Allah Maha Kuasa menunjukkan kekuasaan itu. Itu harus ada di hati orang mukmin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Begitu Nabi Ibrahim sudah tua, ya, ya, bisa dikaruniai anak ya, Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ishak, ya. Setelah beliau doa, tapi 40 tahun kemudian baru diijabahi, ya. Maka kita, walaupun disebutkan di sini inna rabbi qaribum mujib, Allah itu dekat. Kita doa jangankan suara lesan, dekati ya Allah, saya butuh ini, saya butuh ini, Allah dengar. Dan Allah ngijabahi, tak ijabahi, cuma kapan? Nah ini dipilihkan waktu yang paling tepat, ya.
Maka kita harus yakin doa-doa kita pasti diijabai Allah ya. Cuma kapan Allah memilihkan waktu yang terbaik karena Allah maha bijaksana, atau mungkin diijabai tapi tidak diwujudkan persis seperti yang kita minta, tapi kita dikasih sabar, itu termasuk Allah mengijabai doa. Lebih ampuh dari itu ya. Seperti apa, Nabi Musa ketika dianiaya oleh Fir'aun dan kaumnya yang kafir ya, pada doa diijabai, cuma tidak langsung dihabisi Fir'aun, dikuatkan hatinya, tetap tenang, tetap apa, sabar. Itu termasuk apa, hasil doa diijabai tapi dikuatkan akidahnya. Seperti mungkin kita melihat ya, kadang-kadang ada orang mungkin ada suudzon kepada Allah, padahal orang saudara kita kaum muslimin di Palestina kan Islam ya, kan seperti itu dizalimi, katanya doa orang dizalimi mustajab kan, begitu Nabi doanya kan, mereka selalu doa, bahkan tidak pernah lupa kepada Allah. Orang dalam kondisi begitu selalu merendah, selalu butuh Allah. Kenapa kok tetap ya? Nah ini jangan salah paham gitu lah. Allah mengijabai doa, Allah menolong itu tidak harus orang-orang ya Bani Israel dimusnahkan, tidak harus ya. Tapi Allah kasih kekuatan tetap merasakan bahagia, tidak ada takut, tidak ada susah, tetap merasa bahagia walaupun dianiaya. Itu termasuk pertolongan Allah. Jadi kalau orang itu yakin pada Allah, dalam kondisi apapun bisa merasakan bahagia. Buktinya kita lihat mereka tetap ceria, bahkan senyum, bahkan walaupun anak-anak kecilnya itu loh merasa bangga, alhamdulillah orang tua kita sudah di surga, rumah kita hancur, tidak apa-apa pasti diganti. Seperti itu mereka yang meninggal justru kelihatan senyum, itu berarti merasakan bahagia. Apa tidak ditolong oleh Allah? Ditolong gitu Seperti Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kekasih Allah, orang yang paling, kenapa kok tidak langsung ketika diancam oleh Namrud apinya langsung dimatikan? Kan bisa iya, api langsung oleh Allah dimatikan waktu itu bisa, atau Namrud matikan bisa. Tapi kenapa kok tetap Allah nolong? Itu tidak harus seperti itu pertolongan Allah. Tetap Nabi Ibrahim harus dilemparkan, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Nabi Ibrahim dalam api tapi merasakan bahagia. Itu loh Allah ya. Menurut akal kan tersiksa, panas api, tapi justru Allah buat ya di dalam api tapi dingin, sejuk, bahagia. Sampai berapa hari? 7 hari menurut ada yang mengatakan sampai 40 hari bisa bertahan hidup, seneng setelah habis itu apinya keluar dalam keadaan ceria, dalam keadaan percaya, tidak berubah sama sekali. Itu loh Allah ya. Jadi untuk menolong orang itu tidak harus sesuai dengan keinginan manusia. Dalam kondisi walaupun menyusahkan, ketika orang ini ditolong tidak ada susah, tetap makanya bahagia itu tidak harus rumah mewah, tidak harus orang kaya raya, tapi hati gitu Kadang-kadang orang tidak punya apa-apa, rumahnya jelek tapi lebih bahagia daripada orang yang rumahnya mewah. Itu ya, karena ditolong oleh Allah gitu ya. Kita jangan salah paham, padahal saya sudah dulu doa, saya ini kok tetap gini. Jangan begitu kita dikabulkan doa, mungkin dikuatkan hati kita sabar, justru menguntungkan kita gitu loh. Tetap walaupun berat hidup tapi tidak ada dirasakan berat, ringan, tetap ya, itu berarti ditolong oleh Allah gitu berkat doa-doa kita ya. Udah, ini makna Allah itu maha dekat, Allah itu maha mengabulkan doa. Maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau orang yakin dengan dua kata qaribun mujib, Allah dekat, itu sudah senjata yang paling ampuh sudah. Jadi orang menghadapi problem apapun Allah dekat. Kenapa kita ya susah? Kenapa kita minta tolong pada selain Allah?
curhat kepada selain Allah dijurhati semua, padahal makhluk tidak bisa apa-apa gitu. Allah dekat dan Allah berjanji mujib, mengabulkan doa ya. Kita mestinya ada langsung spontan ya, minta tolongnya hanya kepada Allah sambil yakin tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah, dan pasti Allah bisa, tidak ada sesuatu yang itu modal utama ya. Itu seperti pada ayat lain surat Al-Baqarah 186 itu loh. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau Muhammad hamba-hambaku tentang aku, tentang Allah, katakan aku dekat ya. Artinya tahu kondisi kita, keadaan saudara kita di pas ini ya apa keadaan, Allah tahu apa? Orang ini ketika dapat jawaban Allah tahu gitu loh ya. Itu dekat.